Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ramadhani, NPM 1813-1310. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran terkait mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Sebab pembahasan kita pada kali ini yang pertama yaitu masalah dasar ekonomi pembangunan. Yang kedua, persyaratan dasar pembangunan ekonomi. Ketiga, teori pembangunan Adam Smith, Richard Dian, teori Malthus, dan teori Mill. Keempat, teori klasik, teori Marxis, dan teori Spencer. Lalu yang kelima, teori Keynes, teori Lewis, Rostow, upah minimum fiktif, Reichstein, perangkat keseimbangan. Yang keenam, Big Book teori, yaitu pertumbuhan berimbang dan tidak berimbang. Ketujuh, teori dualistik, Middle mengenai dampak balik dan teori Feynman. 8. Model pertumbuhan Harold Domar, model distribusi model John Robinson. 9. Model pertumbuhan ekonomi neoklasik Maede, model jangka panjang Solow. 10. Model pertumbuhan Kaldor, model perubahan teknikal. 11. Pertumbuhan mantap, model Feldman, model Mahalanobis, model pertumbuhan dalam perencanaan pembangunan. Dan yang kedua terakhir yaitu 12. Konsep pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan syariah. Dalam masalah dasar ekonomi pembangunan, permasalahan pembangunan ekonomi yang sering dialami oleh negara berkembang yaitu pengangguran, kemiskinan, ketimpangan dalam distribusi pendapatan, dan tingginya angka pertumbuhan penduduk. Yang pertama, masalah pembangunan negara berkembang. Yang kedua, teori-teori hambatan pembangunan. Ketiga, perubahan struktural dalam proses pembangunan. Keempat, unsur-unsur pokok dalam kebijakan pembangunan. Sumbernya yaitu buku Ekonomi Pembangunan, Sandono Sukirno, 2011, Jakarta. Lalu selanjutnya yaitu persyaratan dasar pembangunan ekonomi. Adanya pemahaman tentang syarat-syarat perkembangan perekonomian agar perekonomian di suatu negara, khususnya negara Indonesia, dapat berkembang dengan baik. Dan banyak warga, bahkan pelaku kegiatan ekonomi, dapat mengetahui tentang syarat-syarat umum perkembangan perekonomian. Yang pertama yaitu endogenous force atau kekuatan dari dalam untuk berkembang. Kedua, mobilitas faktor-faktor produksi. Ketiga, akumulasi kapital. Keempat, kriteria dan arah investasi. Kelima, penyerapan kapital dan stabilitas. Dan keenam, nilai dan lembaga-lembaga yang ada. Sumber dari buku Martono Trisno 2008 Ekonomi Pembangunan, Surakarta UNS. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang teori pembangunan Adam Smith, Richard Dian, teori Malthus, dan teori Mill. Menjelaskan teori tentang tahap pembangunan ekonomi dalam suatu perekonomian. Aliran klasik muncul pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19, yaitu di masa revolusi industri. Pada waktu itu, sistem liberal sedang merajalela dan mengurus klasik. Pertumbuhan ekonomi liberal itu disebabkan oleh adanya pacuan antara kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk. Materi ini menjelaskan tentang teori pembangunan Adam Smith dan kritik-kritiknya. Lalu yang kedua, teori Ricardian, David Ricardo dan kritik-kritiknya. Ketiga, teori pembangunan Malthus dan kritiknya. Dan keempat, teori pembangunan Mill dan kritiknya. Sumber berasal dari buku Muhammad Hasan 2018, Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, Malang, UNN. Lalu selanjutnya yaitu teori klasik, teori Marxis, dan Spencer. Munculnya berbagai tokoh-tokoh ekonomi yang mengungkapkan berbagai pendapat dari generasi ke generasi. Muncullah tokoh-tokoh ekonomi baru yang membawa pemikiran yang berbeda dengan tokoh-tokoh ekonomi generasi sebelumnya. Pemikiran ini biasanya merupakan penyempurnaan pemikiran tokoh sebelumnya atau pembenahan apabila ada pemikiran tokoh yang telah diuji atau ada suatu kesalahan.
Walaupun berbagai pemikiran bermunculan, namun pada dasarnya pemikiran tersebut mengharapkan adanya pengembangan perekonomian menuju yang lebih baik. Materi-materi menjelaskan tentang pertama, pendapat para tokoh teori aliran klasik, kedua, teori Karl Marx, dan ketiga, teori Schumpeter. Sumber berasal dari Irawan dan Suparmoko 2002, Ekonomika Pembangunan, Yogyakarta, BPTE Yogyakarta. Lalu selanjutnya yaitu teori Keynes, teori Lewis, Rothschild, yaitu upah minimum kritis, Leibenstein, perangkap keseimbangan. Munculnya teori pendapatan total, pertumbuhan ekonomi, penawaran buruh yang terbatas. Menjelaskan tentang teori-teori Keynes, pendapatan lokal. Lalu yang kedua, teori Rothschild, tahap-tahap pertumbuhan ekonomi. Ketiga, teori Lewis mengenai penawaran buruh yang tidak terbatas. Keempat, teori Leibenstein, upah minimum kritis. Kelima, teori Nelson, perangkap kesinambungan tingkat rendah. Bersumber dari Hill, Ekonomi Indonesia, Murai Kencana, edisi kedua 2000. Lalu selanjutnya yaitu materi Big Push Theory, pertumbuhan berimbang dan tidak berimbang. Dasar pemikiran hubungan fungsional antara kekuatan-kekuatan yang mendorong atau hambatan pembangunan penuh dengan diskontinuitas atau LAMS. Suatu dorongan besar atau big push diperlukan untuk mengatasi inertia dalam ekonomi yang stagnan agar dapat mengatasi stagnasi ekonomi. Karenanya praktiknya Bernstein disebut juga sebagai teori dorongan besar. Teori ini menjelaskan yaitu pertama, paradigma pertumbuhan berimbang, yang kedua, paradigma pertumbuhan tidak berimbang. Sumber yaitu Irawan dan Suparmoko 2002, Ekonomika Pembangunan Jakarta. Lalu selanjutnya yaitu teori dualistik Medral mengenai dampak balik dan teori Freirenis. Pada dampak teori dualistik J.H. Bocke, ahli ekonomi Belanda, adalah seorang pelopor yang mengembangkan teori tersendiri yang hanya cocok untuk diterapkan di negara terbelakang. Teori tentang dualisme masyarakat ini merupakan teori umum pembangunan masyarakat dan pembangunan ekonomi negara terbelakang. Lalu yang kedua, teori Medral-Krop atau Buchner-Medral berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses sebab-menyebab sirkuler yang membuat si kaya mendapat keuntungan semakin banyak dan yang mereka tertinggal di belakang semakin terhambat. Lalu yang ketiga yaitu Freirenis. Teori ini berkenaan dengan suatu negara terbelakang yang kelebihan buruh disertai perekonomian yang miskin sumber daya, di mana sebagian besar penduduk bergerak di bidang pertanian di tengah pengangguran hebat dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Bersumber dari Irawan dan Suparmoko 2002, Ekonomika Pembangunan, Yogyakarta, BPT. Lalu selanjutnya yaitu seri model pertumbuhan Harold Blomer, model distribusi modal John Robinson. Pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output per kapita yang terus-menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Materi ini menjelaskan yang model pertama, model pertumbuhan ekonomi Harold Blomer, kedua, model distribusi menurut Haldor, ketiga, model akumulasi modal John Robinson. Sumber dari Murni Aspia 2009, Ekonomika Makro, dari PT Revika Adimata Bandung. Lalu selanjutnya yaitu materi model pertumbuhan ekonomi neoklasik Maede, model jangka panjang Solo. Menurut teori pertumbuhan ekonomi neoklasik menyatakan pertumbuhan ekonomi bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi, yaitu model, tenaga kerja, dan teknologi. Lalu selanjutnya model Solo mengasumsikan hubungan yang tidak berubah antara input modal dan tenaga kerja serta output barang dan jasa. Sumber dari Budiono 1992,
teori pertumbuhan ekonomi Yogyakarta. Selanjutnya yaitu model pertumbuhan Calder, model pertumbuhan teknikal. Menurut model Calder, dalam perkembangan pemikiran Calder mengenai permasalahan pertumbuhan, perhatiannya semakin ditujukan pada masalah-masalah konkret yang berjalan pada masa yang panjang, sekitar 50 tahun atau lebih. Lalu menurut model teknikal, perubahan teknis tidak berwujud mengacu pada setiap pergeseran fungsi produksi dalam jangka panjang, tidak menimbulkan gangguan pada keseimbangan antara modal dan buruh. Sumber dari Diono 1999, teori pertumbuhan ekonomi BPP. Lalu selanjutnya yaitu pertumbuhan mantap, model Feldman, model Mahalanobis, model pertumbuhan dalam perencanaan pembangunan. Yang pertama yaitu konsep pertumbuhan mantap atau steady state growth adalah pasangan dari equilibrium jangka panjang dalam teori statik. Yang kedua yaitu model Feldman, modelnya tentang pembagian keseluruhan output suatu perekonomian menjadi kategori 1 dan kategori 2 pada teori Marxis. Yang disebut pertama berkaitan dengan barang modal, baik dalam arti barang produksi maupun barang konsumsi. Sedang kategori yang kedua berkaitan dengan semua barang konsumsi termasuk bahan mentah. Ketiga yaitu bahan Mahalanobis, mengembangkan model dua sektor di mana keseluruhan output atau perekonomian dianggap diproduksi hanya oleh dua sektor barang modal dan sektor barang konsumsi. Yang keempat, model pertumbuhan dalam perencanaan pembangunan ekonomi, yaitu suatu proses yang bersinambung yang mencakup keputusan atau pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran atau tujuan tertentu dalam jangka waktu agar mencapai tujuan pada masa yang akan datang. Sumber dari M. Grove 2007. Lalu selanjutnya yaitu konsep pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan syariah, adalah ekonomi Islam dan ekonomi konvensional mempunyai kebijakan yang berbeda sehingga menghasilkan turunan pemikiran yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya menghasilkan kebaikan di dunia tetapi juga kebaikan di akhirat. Materi ini menjelaskan tentang pertama konsep pertumbuhan ekonomi dalam Islam, kedua konsep kesejahteraan dalam Islam. Sumber dari Hasan 2011, teori dan aplikasi ekonomi pembangunan perspektif Islam, sebuah studi komparasi Yogyakarta. Baik, demikian materi yang saya jelaskan. Mohon maaf jika materi saya terdapat kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum.